Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu di studio maupun di manapun Anda berada. Sesungguhnya hanya nikmat Allah yang begitu banyak, yang justru tugas kita mensyukurinya. Karena tidak ada satupun nikmat yang tidak sampai kepada kita dari Allah. Cuman masalahnya kitanya sendiri yang mungkin kurang peka atas nikmat Allah, sekecil apapun itu. Padahal tugas kita pekalah terhadap nikmat Allah sekecil apapun itu, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah akan dirasakan dengan begitu nikmat. Seperti yang sudah pernah disampaikan, tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah itu diantaranya adalah mendapatkan rasa nikmat dalam melaksanakan ibadah itu. Sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, mengaku dirinya Islam, tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Ada juga orang-orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi dia tidak melaksanakan saum Ramadan khususnya yang menjadi perintah, yang datangnya dari perintah Allah. Ada orang-orang yang mengaku Islam, tetapi tidak ta'awanu alal birri wat taqwa. Dan ada pula orang-orang yang Islam, mengaku dirinya sebagai seorang muslim, beragama Islam, tetapi dia ingkar atas segala bentuk perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menjadi masalah buat kita semua. Dan tentu ada tugas bagi kita sebagai orang-orang yang beriman untuk menyampaikan walau hanya satu ayat. Karena ternyata sedikit pun kebaikan yang kita lakukan, sedikit pun kebaikan yang kita upayakan adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah. Lalu kenapa orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, mengaku dirinya sebagai orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan lisannya menyebutkan kalimat-kalimat yang merupakan kalimat-kalimat zikir seperti alhamdulillah, tetapi ada perintah-perintah yang justru tidak dilakukan. Ini ada apa? Justru khawatir bagi kita salah-salah dari apa yang dia lakukan. Selain dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dirinya sebagai seorang hamba, tetapi perintah Allah tidak dilaksanakan, khawatir dia tergolong pada orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan dia melakukan kezoliman kepada dirinya sendiri khususnya. Artinya dia tidak meyakini sepenuhnya akan kemahakuasaan Allah. Dia tidak meyakini sepenuhnya atas ayat-ayat yang mengandung perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang seperti ini termasuk kepada golongan orang-orang yang ingkar, bahkan zolim? Karena hal ini termaktub atau disebutkan dalam ayat Allah surat Al-Ankabut ayat 49 atau surat ke-29 ayat 49, di mana jika diterjemahkan bahwa sebenarnya atau sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang tersimpan di dalam hati orang-orang yang berilmu. Pada terjemahan yang ini, ayat-ayat Al-Quran yang jelas, yang tersimpan di dalam dada, di dalam diri orang-orang yang berilmu itu adalah saking menandakan sucinya Al-Quran, bersihnya ayat-ayat Allah, dan pasti akan tersimpan di satu tempat, di mana tempat tersebut tempat yang disucikan oleh Allah. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Siapakah kita? Lalu bagaimanakah posisi kita saat ini? Apakah tergolong kepada orang-orang yang berilmu? Tergolong kepada orang-orang yang tersimpan ayat-ayat Allah di dalam dadanya, di dalam dirinya? Ataukah kita malah sebaliknya, tergolong kepada orang-orang yang tahu ayatnya tetapi dia justru ingkar kepada ayat-ayat Allah? Seperti halnya tadi, mengaku diri sebagai seorang muslim atau Islam tapi dia tidak salat. Khawatir ketika dia tidak melaksanakan salat padahal dia tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Lalu kaifiatnya, tata caranya pun diajarkan oleh Rasulullah. Bukankah kalimat ini adalah bagian dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tauhid, penguatan pada diri, meyakini bahwa Allah itu Tuhannya dan Muhammad Rasulullah adalah Rasulnya. Tetapi dia tidak melakukan salat. Dia pun tidak melaksanakan zakat ketika ada harta yang seharusnya justru dia bisa zakatkan pada saat itu. Bahkan dia sanggup dan mampu untuk berzakat. Ada juga yang dia tidak melaksanakan saum dengan alasan-alasan hanya karena lapar, dengan alasan-alasan karena pekerjaan yang berat. Tetapi dia tidak menggantinya, bahkan kalau tidak mampu menggantinya dia tidak melaksanakan fidyah. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merenung bersama. Kita berada di posisi yang mana? Apakah kita tergolong kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang tersimpan di dalam dirinya ayat-ayat Allah, ataukah dia tahu ayatnya tetapi dia mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan bisa disebut dia sedang menzolimi dirinya sendiri untuk menghilangkan satu bentuk keyakinan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dunia akhirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari sini, mari sama-sama kita perkuat kembali, meyakini kembali bahwa di dalam diri kita ada tauhid. Di dalam diri kita ada kasih sayang Allah. Perjalanan kehidupan kita tak luput dari pertolongan Allah setiap detiknya. Karena tak luput dari pertolongan Allah setiap detiknya, apalagi alasan yang menjadi sebab Anda, kita, bagi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Ini renungan yang paling penting bagi kita sebagai hamba untuk meyakini bahwa apa alasannya sehingga kita berani meninggalkan sholat, berani tidak melaksanakan saum, bahkan berani tidak berzakat padahal kita mampu. Khawatir kalau kita tidak memiliki alasan apapun, alasannya hanya sekedar nafsu syahwat atau godaan setan, bukankah kita seorang muslim yang di dalam dirinya tersimpan ayat-ayat Allah yang justru itu semua sudah kita ketahui tetapi kita melawannya sebab rasa nafsu yang ada pada diri kita. Sahabat dunia akhirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangkan keislaman kita sesungguh-sungguhnya, sekuat-kuatnya, diiringi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selama ini setiap detiknya pertolongan Allah yang hadir kepada diri kita justru semakin hari semakin hilang, bahkan tidak ada hidayah sedikit pun pada diri kita. Ciri orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia berat melaksanakan sholat. Dia kesulitan untuk melaksanakan sholat. Bahkan dia kepayahan melaksanakan saum, bahkan dia merasa berat padahal sedikit dari kemampuannya untuk dikeluarkan dari hasil hartanya yang itu berupa zakat. Maka sahabat, mari sama-sama kita perkuat diri kita, kita yakini diri kita, kita merenungkan diri kita, siapa kita. Di antara kedua hal tadi yang termaktub dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Surat 29 ayat 49, siapa kita? Apakah kita tergolong kepada orang-orang yang tersimpan ayat-ayatnya di dalam dirinya, atau justru kita tergolong kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang jatuhnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Itu saja sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan pertolongannya kepada kita untuk terus semangat menjadi hamba yang hebat,
hamba yang selalu mengagumi Allah Subhanahu wa taala, bukti dari kagumnya kepada Allah, dia terus berjuang untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melaksanakan saum dan dia juga berzakat tanpa dalam keadaan harus menunggu kaya, tetapi dalam keadaan sempit dia berupaya untuk tetap bersedekah. Mudah-mudahan Allah cinta dan ridha kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.